Ya. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar sama Saudara. bagian? Kabar baik. Bagaimana Pak kabarnya? Saya alhamdulillah kabar baik juga. Oke, mantap. Ya. Itu mungkin ada kesibukan sekarang itu. Sekarang tidak ada proses berjalan, maksudkan anak-anak kita kerja dan tidak. Ya, jadi sekarang tidak ada kesibukan. Jadi saya bisa ambil waktu ini untuk melakukan coaching. Oke. Pada kesempatan pagi ini Bu, kita akan melakukan sesi coaching bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa coaching adalah memfasilitasi untuk menemukan tujuan dan memperjelasnya dengan langkah-langkah dan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Saya sebagai coach nanti akan memfasilitasi Ibu untuk menemukan tujuan, langkah-langkah dan juga sumber daya. Apakah ini Ibu bersedia ya? Baik, terima kasih Ibu. Nanti dalam sesi coaching juga saya sebagai coach nantinya pasti saya akan menjadi pendengar yang baik buat Ibu dan juga pendukung yang setia bagi Ibu dalam merumuskan buat tujuan Ibu ini menjadi lebih jelas lagi dengan langkah-langkah yang akan kita dalami bersama. Saya juga nantinya akan menginspirasi jawaban. Ini oke Ibu? Oke. Terima kasih Ibu. Dalam sesi coaching kita yang akan berlangsung ini, waktu yang kita butuhkan 45 sampai 90 menit. Apabila Ibu bersedia ya? Bersedia. Ya, terima kasih. Dalam sesi coaching kita kali ini ada beberapa tahapan yang akan kita lewati bersama. Pertama saya akan menanyakan goals, selanjutnya akan menanyakan langkah dan juga sumber daya apa yang kita diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan pada akhir saya akan meminta kesimpulan yang boleh diberikan dari sesi coaching kita ini. Itu tahapan yang kita lewati, dan tahapan yang paling terakhir Ibu nanti ada feedback apa yang Ibu berikan kepada saya sebagai coach, sehingga pada sisi-sisi selanjutnya saya juga bisa menjadi seorang coach yang semakin baik dan semakin berkualitas. Ini siap ya Ibu? Siap. Terima kasih Ibu. Dalam sesi coaching kita sebentar, apabila percakapan kita, pembicaraan kita sudah keluar dari topik atau tujuan yang kita rumuskan bersama, maka saya juga nanti akan memberikan tanda berupa tangan isyarat ini bagi kita bareng sejenak, itu kita kembali ke tujuan awal atau tujuan percakapan kita yang semula. Apakah Ibu siap? Siap. Terima kasih Bu. Saya juga yang meminta kesediaan Ibu, apakah saya dalam sesi coaching kita ini bisa membuat tulisan percakapan kita punya bersama ini? Sangat bisa. Ya, oke Ibu, kalau gitu terima kasih untuk kesediaan Ibu. Saya juga akan merekam proses kita ini. Sekaligus meminta kesediaan Ibu untuk nantinya mengupload juga video di channel YouTube saya. Apakah Ibu siap? Siap. Ya, terima kasih. Dari semua yang saya sampaikan tadi Ibu, mungkin ada pertanyaan yang hendak Ibu ajukan sebelum kita mulai sesi coaching kita. Oke, baik, untuk saat ini tidak ada pertanyaan. Ya, jadi belum ada pertanyaan Bu, kita lanjut saja. Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan, kita langsung mulai saja dengan sesi coaching kita. Siap. Ya. Baik, Ibu, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kita pada kesempatan ini? Baik, tujuan yang ingin saya capai yaitu karena saya sebagai guru BK di sini, saya ingin supaya
anak-anak lebih lebih tertib. lebih tertib. Terlebih saat ini kan kurikulum Merdeka itu kan karakternya struktur atau karakteristiknya itu kan ada juga ya tentang karakter, terus ada materi esensial, terus ada yang berikutnya itu kan tentang fleksibel. Dan yang pertama itu kan tentang karakter. Jadi saya ingin supaya anak-anak di sini itu karakternya, ya kita lihat dari zaman ke zaman itu pasti ada yang berubah ya. Jadi sampai sekarang itu anak-anak karakternya agak bergeser jauh. Jadi saya ingin supaya saya bisa membantu mereka dalam perkembangan karakternya mereka. Jadi tujuan saya itu saya ingin membantu mereka tentang perkembangan karakter mereka yang lebih baik lagi. Jadi tujuan ibu tadi saya bisa tangkap bahwa ibu ingin membantu anak-anak sehingga mereka punya, untuk membentuk mereka punya karakter sehingga mereka menjadi seorang siswa yang baik, yang taat dan juga rajin dalam belajar gitu ya. Secara detailnya, kapan ibu akan memulai tujuan ini? Ini kan sudah di semester baru ya awal tahun dan sudah berjalan 3 bulan ini ya. Agustus, September. Terus kemudian itu tujuan ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Dari Juni tidak ada kegiatan dan dilakukan itu dari bulan Agustus. Ya. Sudah terhitung sudah 2 bulan. Iya, sudah masuk terakhirnya dari 2 bulan ini. Sudah tujuan ini sudah berjalan selama 2 bulan. Iya. Terus bagaimana ibu menjalankan tujuan ini? Kalau pasti banyak kan. Yang pertama tentang kita kita pagi. Artinya pasti ada walaupun tinggal di rumah sama pasti ada saja yang terlambat. Itu bukan kebiasaan apa ya? Mungkin karena mereka nanti kita melakukan pendekatan mereka ketika kita tanya apakah malamnya tidak tidur atau seperti apa. Tapi tidur, tapi bagaimana mereka, artinya itu kelalaian mereka ketika mereka harus menyiapkan diri lebih awal. Ya. Jadi untuk saat ini pasti banyak kendalanya dan kita butuhkan banyak stakeholder yang untuk bergabung dan bekerja sama dengan baik supaya anak-anak ini bisa lebih baik, karena mereka ini tidur di asrama. Artinya kita mengaturnya itu cepat, tidak seperti anak-anak yang sekolahnya di luar dan itu kan beda-beda pasti jadwalnya. Tapi kalau ini kan di dalam, jadi kita berharap, saya lebih berharap lagi semoga anak-anak itu paginya itu lebih cepat. Itu tersimpil yang pertama ya, harus lebih cepat awal, tertib waktu untuk datang ke sekolah. Jadi untuk saat ini ya seperti itu, tetap berjalan tentang pendisiplinan mereka, apakah saya kontrol, hanya masih belum sempurna. Ya. Terima kasih Bu untuk jawaban yang diberikan. Saya bisa menyimpulkan secara detail bahwa tujuan yang hendak Ibu capai adalah ingin supaya membantu siswa-siswa, membantu karakter mereka sehingga menjadi anak-anak yang taat, tertib dan juga rajin. Dan tujuan ini sudah dijalankan dari bulan Agustus hingga bulan September ini. Jadi terhitung sudah masuk bulan kedua ya. Ibu dan Ibu tadi menyampaikan bahwa ada bangun kerjasama juga, harus bangun kerjasama dengan timpang dan guru-guru yang lain sehingga sama-sama juga dalam membantu untuk membantu karakter ini. Apa bukti bahwa Ibu sudah berhasil untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama ya, karena tiap pagi itu kan saya bersama rekan kerja saya sesuai tiap hari itu kan sudah dilakukan pendataan yang lebih ke rekap ya. Ketika anak-anak itu terlambat kita rekap, pasti kita lihat, oh artinya dia hari ini terlambat, besok tidak, misalnya tidak lagi. Artinya itu sudah suatu keberhasilan untuk kita, walaupun hal yang kecil, tapi karena itu sudah memiliki satu orang. Ini tidak mungkin semuanya langsung berubah, tapi dari satu orang
kita akan oh iya dia hari ini seperti ini, besok kita lihat oh dia tidak lagi seperti kemarin. Itu yang buat suatu patokan bahwa setidaknya apa yang kita lakukan itu sedikit mempunyai perubahan. Dari awalnya banyak orang mungkin banyak orang terlambat, kami itu lebih banyak lebih sedikit sampelnya sehingga makin di sini kita lihat ada kegiatan itu kalau kita semuanya bekerja sama itu semuanya konsisten dan ya saling berkomunikasi dengan baik, anak-anak pasti takut ya dan mereka akan tertib kalau kita semuanya kerja sama dengan baik. Jadi patokannya saya bahwa hal yang sudah bulan ini sudah berhasil yaitu itu dari anak-anak yang tadi terlambat banyak makin sedikit ya. Menjadi bukti bahwa ini akan setidaknya sudah agak tujuannya sudah agak menjurus ke berhasil ya. Terima kasih. Apa ukurannya bahwa tujuan ini berhasil? Ukurannya? Mungkin ukurannya hampir sama ya dengan tadi yang saya sampaikan bahwa dari banyaknya siswa terus menjadi lebih sedikit. Ya. Terus ukurannya ya pas kita mengharapkan supaya anak-anak itu lebih semuanya disiplin dan yang pertama itu tidak terlambat. Ukurannya ya semua anak harus tertib dan tidak terlambat untuk hal yang pertama, karakter yang pertama yang harus kita pilih ya dengan cara mendisiplinkan mereka itu. Jadi mungkin ukurannya ya itu kita tadi sampelnya banyak menjadi sedikit dan ukurannya itu semuanya tertib. Kira-kira ada alat ukurnya ya, untuk mengukur tingkat sampai keberhasilan alat ukurnya bisa digunakan. Mungkin alat ukurnya tetap siswa ya. Karena ini kan kita membuat siswa untuk mereka lebih tertib, jadi alat ukurnya yang pertama ya kita dari berapa banyaknya. Pertama yang terlambat turun 10, turun ke 5 dan akhirnya tidak ada lagi yang terlambat. Nah itu sebagai alat ukur. Terima kasih. Apakah tujuan yang Ibu canangkan ini benar dalam kendali ini? Ya harusnya dalam kendali saya. Kalau tidak dalam kendali saya, pasti semua tidak berjalan. Jadi saya berharap ini dalam kendali saya. Saya bisa mengontrol ya. Saya bisa mengontrol mereka semua. Jadi kalau tidak dalam kendali ya otomatis ini tidak berjalan. Ya. Tujuan ini dalam kendali Ibu sudah dapat berjalan baik. Kalau orang lain yang kendali tidak berjalan dengan baik. Apakah Ibu punya kemampuan untuk mencapai tujuan ini? Kemampuan seperti apa yang Ibu perlukan? Kemampuan ya. Kalau kemampuan ya saya karena saya sebagai guru BK jadi saya punya hak juga untuk kemampuan. Untuk bisa mengatur mereka itu terlebih ketika saya harus melihat mereka dan mentalnya. Oh anak saya mungkin mereka ada masalah ataukah artinya saya punya kemampuan untuk bisa melihat mereka ya dari raut wajahnya mereka, dari responnya mereka. Oh mereka sebenarnya hari ini tidak ini karena terlambat karena ini. Oh tadi malam dia sakit ataukah seperti ini. Jadi saya punya kemampuan karena saya bisa bukan tahu tentang psikologi mereka, tapi setidaknya saya bisa melihat dari apa yang mereka respon ke kita ketika kita bertanya. Oh kamu pernah terlambat. Terus mungkin dari biji matanya itu ya coach ya. Kalau dia menipu kita pastinya kita bisa melihat ya. Seperti itu. Jadi mungkin kemampuan saya karena saya guru BK dan saya punya hak juga untuk bisa mengatur mereka dengan cara yang mendisiplinkan mereka di depannya. Kemampuan yang Ibu perlukan itu apa sih? Oke, mungkin kemampuan apa ya? Lebih ke kalau dalam diri ya kita harus bisa membaca anak-anak. Membaca mereka punya karakter. Mereka punya karakter. Terus mungkin kalau dari luar ya kemampuannya apa ya? Kalau tentang komunikasi antara sesama ya mungkin itu juga suatu kemampuan ya. Karena kita butuh orang-orang supaya membantu berjalan bersama supaya kita bisa menciptakan lingkungan sekolah kita yang tidak bebas dari anak-anak terlambat seperti itu. Jadi kemampuan yang Ibu perlukan itu ya pertama bisa kemampuan untuk membaca setiap karakteristik siswa-siswa dan juga kemampuan untuk bangun komunikasi dengan semua orang sehingga adanya kerjasama yang baik. Baik. Apakah ini
kemampuan yang ibu miliki ini didapat dari mana ya? Kemampuan yang ada. Baik, yang seperti tadi saya sampaikan, mampu membaca anak-anak yang karakter. Ya. Oh, mungkin karena kami dari BK ya, Ya. karena kuliah kan masih kita belajar juga tentang psikologi walaupun dasar. Ya. Jadi setidaknya kita bisa melihat, ya. Terus juga ada juga saya pernah baca tentang apa nih, buku tentang bahasa tubuh. Ya. Baca pengembangannya, walaupun hanya otodidak kita baca sendiri, tapi banyak manfaatnya. Ya. Itu saya baca. Ya. Jadi sumbernya tadi dari proses kuliah yang dijalankan, ada dasar-dasar dengan psikologi yang diterima, sehingga itu yang membantu menjadi dasar atau kemampuan. Ya, benar. Dan ada juga dari sumber juga belajar membaca buku dan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Apakah tujuan ini menjadi penting bagi seperti apa pentingnya tujuan ini? Saya rasa ini tujuan yang sangat penting karena saat ini mentalnya anak zaman sekarang yang sangat beda jauh sekali dari yang dulu karena perkembangan zaman, tapi saya rasa ini perlu kita menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita prioritaskan dalam lembaga pendidikan. Jadi itu sangat penting. Jadi ini juga tujuan yang prioritas yang diprioritaskan karena menyangkut dengan mentalitas anak, karakteristik anak. Jadi ibu melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting dan menjadi prioritas untuk saat ini. Terima kasih. Kira-kira ya, kapan langkah untuk memulai ini? Terima kasih karena tadi seperti awal kan proses pembelajaran sudah berjalan, artinya sudah berjalan dan langkahnya sudah dilakukan ya. Ketika pagi hari membersihkan mereka, terus membuat rekapan, terus juga menjadi bersama, walaupun kerjasamanya tidak semua pihak terlibat, tapi ada satu dua di pamong dan satu dua wali kelas yang terlibat sehingga itu menjadi awal bangsa ini. Langkahnya sudah dimulai ya? Sudah. Dan ibu kira ya ibu langkah ini, tujuan ini akan deadline kapan? Oke, baik. Kegiatan yang kami jalankan itu kami menjalankannya 1 bulan. 1 bulan. Dan jadi contohnya kayak di Agustus itu kayak punya kegiatan di DKI itu kan tentang pembebasan coret-coret di Pakiani. Itu kan sudah berjalan. Dan di akhir bulan Agustus itu sudah dicek dan pada siswa yang sudah tidak lagi mempunyai pakaian yang seperti itu. Jadi kami berencana bahwa keterlambatan terus sekali ini kan lagi proses ya menunggu lama sebenarnya menjadi pemikiran anak juga, tapi kita harus sesuaikan dengan pendidikan, lembaga pendidikan. Jadi saat ini juga seperti rambut itu dimulai dari bulan awal bulan September dan akan berakhir di bulan September ini juga. Jadi kain penyedotan itu selama 1 bulan. Tapi dalam perjalanan masih banyak kayak itu, maka kami akan target lagi. Mungkin targetnya kami sesuaikan dengan kondisi dan lingkungan kita saja. Jadi ibu mereka punya deadline dari setiap kegiatan itu 1 bulan. Dan setelah itu dilihat dan dievaluasi lagi. Dievaluasi dan membangun target baru untuk dijalankan pada bulan yang baru. Berarti kalau sudah semakin maju semakin mungkin ditingkatkan. Terima kasih Bu. Dalam menjalani tujuan ini tentu saja pasti ada masalah-masalah atau juga hambatan-hambatan, tantangan yang dialami. Apakah saya boleh tahu tantangan apa saja Ibu untuk yang Ibu hadapi sejauh ini dalam menjalani tujuan ini? Tantangannya pasti ada. Yang pertama, dalam dirinya siswa
karena mereka tidak mau berubah. Terus yang kedua, tantangan yang kedua yaitu kurangnya komunikasi antara kita guru, para guru, terus mungkin dari pamong ke guru-guru, sehingga itu menjadi hambatan kita. Tapi kalau hambatan itu kita bisa atasi, maka pasti semuanya akan baik-baik saja. Dari kita itu saat ini hambatannya itu komunikasi kita yang bukan kurang kompak, tapi mungkin karena ada guru yang sibuk sehingga mereka lupa untuk menyampaikan ketika menemukan anak-anak yang bermasalah ataukah anak yang tidak tertib, sehingga saya rasa kayak kita masih berjalan sendiri dengan orang-orang tertentu saja. Jadi hambatan yang saat ini ya dengan tadi siswa yang tidak ingin berubah, artinya kita harus membimbing mereka secara pribadi, yang bukan harus menyampaikan mereka terdahulu bahwa kamu bisa memilih antara ini dan ini. Setelah itu kalau kita dengan siswa sudah sadar, kita mau komunikasi dengan baik, maka semuanya akan berjalan. Jadi hambatan saat ini masalah paling utamanya itu siswanya tidak mau berubah. Siswa mereka tidak mau berubah, kita harus dengan beberapa cara, beberapa metode pendekatan sehingga dapat menyadarkan mereka bahwa penting untuk seperti yang disampaikan tadi, disiplin penting, harus taat tepat, itu semua menjadi penting. Dan ibu juga menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi atau tantangan hambatan yang sedang dihadapi itu juga karena komunikasi, belum adanya komunikasi yang baik, sehingga masih banyak anak-anak yang kurang tertib. Dari masalah ini, kira-kira apa penyebabnya? Dari masalah-masalah ini, penyebabnya mungkin pertama dari kita sebagai, kalau kita duduk di sini sebagai panutan mereka. Artinya mungkin penyebab ini tidak juga benar, tidak juga salah. Yang saya punya pikiran seperti ini. Penyebabnya mungkin karena kita sebagai panutan di sini tidak tertib. Itu yang mengakibatkan anak-anaknya tidak tertib. Kalau panutan kita sebagai panutan yang mereka tertib, otomatis mereka akan juga tertib. Jadi mungkin hal yang menjadi penyebab besarnya di sekolah kita ini, itu karena kita sebagai panutan yang mereka tidak tertib. Itu saja. Kalau semua kegiatan kita tertib, kita sesuai dengan mereka akan ikut apa yang kita lakukan. Oh iya benar, ini disampaikan karena dia orangnya tertib. Jadi hal besar yang saya pikirkan saat ini, walaupun itu bukan mungkin meleceh, tapi yang saya pikirkan itu karena kita sebagai panutan yang mereka kurang tertib. Itu yang besar. Itu yang menjadi penyebab. Tapi ibu, saya beritahu, kira yang menjadi tadi ibu sampaikan masalah pokok kesalahan tadi, anaknya tidak mau berubah. Kira itu apa yang menjadi penyebabnya bahwa mereka tidak mau berubah? Saya berpendapat seperti ini. Anak-anak mereka bukannya tidak mau berubah, tapi karena mereka jejak umurnya mereka ini kan umurnya berubah, universitasnya. Artinya mereka itu mau pengen cari tahu. Mereka ingin supaya yang dilarang itu benar-benar tidak baik untuk mereka atau tidak. Mungkin mereka ingin tahu. Contoh, kita larang mereka isap rokok, nanti itu kamu sakit. Mereka tes benar-benar isap rokok ini akan membuat kita sakit atau tidak? Karena mereka umurnya mereka itu puber dan ingin cari tahu. Terus saya rasa kayak lingkungan juga. Kalau mereka ada yang baik, terus teman-teman kalau dicari muka, kenapa kau buat gitu? Itu yang membuat mereka yang pengen baik juga rasanya. Oke. Berat untuk baju. Terus ini nanti kalau begitu kami tidak mau teman kok. Itu lagi. Karena di sini kalau kita kan seperti itu ya. Jadi yang kita bisa atasi semoga kita bisa atasi untuk kedepannya. Jadi itu yang menjadi masalah yang hambatan, penyebabnya karena anak-anak sering mau coba-coba coba-coba untuk mencoba semua hal sehingga efeknya pada diri mereka tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Kira-kira hasil apa yang mau ibu peroleh dari
sisi coaching hasilnya? Ya saya pengen supaya, karena tujuan saya itu saya ingin membantu siswa saya untuk mempunyai karakter yang lebih baik, dan sudah kita bahas banyak sudah mengenali langkah, artinya apa yang tidak saya gambarkan, saya pikirkan dengan proses ini saya mendapatkan hasil. Ada langkah yang baru yang mungkin tidak terpikirkan, dengan coach bertanya terus akhirnya membantu saya nih. Oh iya, kalau memang itu seperti itu maka mungkin ada efek lain kayak seperti tadi yang coach bertanyakan tentang mungkin apa penyebabnya sehingga ini bisa terjadi. Dengan sendirinya muncul nih coach yang tadi saya sampaikan itu, mungkin karena kita sebagai tokoh tidak tertib sehingga membuat anak-anak itu seperti itu. Makanya mungkin dengan itu bisa membantu saya juga ke depannya, mungkin saya juga harus lebih tertib ketika saya harus menertibkan mereka, maka sadar dalam diri saya tertib terlebih dahulu, dan itu mendapatkan hasil coach. Bisa membantu saya untuk banyak lagi bicara cara ataukah penyebab itu, penyebab belakangnya apa sehingga anak-anak seperti ini. Supaya hasilnya yang Ibu dapatkan tadi, Ibu memiliki mendapatkan wawasan-wawasan baru, gagasan-gagasan baru, langkah-langkah atau cara-cara baru untuk mulai juga mengatasi masalah hal-hal yang sedang anak-anak hadapi saat ini. Itu yang menjadi hasilnya. Apa langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam capai tujuan ini? Langkahnya mungkin sama ya coach. Karena sudah berjalan, dan langkah utamanya yaitu kesadaran, dan yang sangat penting itu mungkin saya harus membimbingnya secara satu persatu coach. Dengan kalau di konseling kan namanya konseling individual, jadi saya harus melakukan konseling individual per orang nih, supaya menyadarkan bukan per kelas tapi per orang. Itu langkah pertamanya. Terus yang berikutnya ya membangun komunikasi antara semua pihak supaya kegiatan atau tujuan besar ini bisa berjalan dengan baik. Jadi langkah-langkah yang pertama Ibu mulai juga dengan membimbing mereka secara pribadi, individual saja. Lihat ada siswa yang tidak disiplin, langsung dipanggil dan diberi masukan, motivasi sehingga boleh juga berubah. Itu langkah-langkah yang sudah dimulai. Dan langkah yang berikut juga membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Sehingga sama-sama bekerja sama untuk menyukseskan, untuk memperbaiki karakteristik anak-anak. Terima kasih. Kira-kira sumber daya apa saja yang Ibu perlukan untuk mencapai tujuan ini? Sumber daya. Mungkin sumber dayanya itu apa ya? Ketika saya melakukan, kan pertama saya melakukan proses konseling ini. Individual, artinya saya harus punya ruangan yang nyaman untuk mereka juga untuk saya. Ketika melakukan proses konseling individual. Terus yang berikutnya mungkin sumber dayanya lebih ke orang ya. Artinya ada-adanya ataukah orang yang kita akan hubungi atau stakeholder itu mampu bekerja sama. Itu yang penting. Jadi sumber daya yang sama ada orang yang mampu bekerja sama. Itu mungkin sumber daya untuk saat ini, dan sekarang sementara saya jalankan ya itu coach. Apa bisa lebih tahu lagi mengenai sumber daya ini? Kan disampaikan tadi mungkin sarana dan juga orang-orang yang dari luar. Kira apa ya sumber daya dari dalam diri Ibu yang mendukung untuk mencapai tujuan ini? Sumber daya dalam diri yang mungkin lebih ke motivasi ya. Itu artinya saya harus tetap bersemangat apapun hasilnya. Contoh kita makin lebih keras, anak-anak makin banyak. Artinya kita tetap jangan putus asa saja. Tetap semangat supaya apapun itu hasilnya kita tetap konsisten menjalankan seterusnya sampai anak-anak benar-benar yang lebih tertib. Ada beberapa sumber yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama saya sampaikan sebagai punya sarana yang baik, sarana ada ruangan yang nyaman untuk melakukan coaching, itu melakukan bimbingan terhadap anak-anak,
juga ada kurang stakeholder yang lain yang bisa diminta untuk jadi kerjasama mendukung dalam diri. Dan dari dalam diri itu sendiri sumber daya itu berupa motivasi, semangat, sehingga di saat mendapatkan hasil yang belum maksimal juga itu tetap konsisten, tetap semangat, konsisten. Baik. Apa dampak itu setelah hasilnya apa dampak yang dirasakan? Oke, baik. Pasti dampaknya sangat berbeda ya pasti. Kalau kita bisa membuat video dokumenter, artinya awalnya videonya anak-anaknya seperti ini, terus kita simpan, ketika ada hasil yang bagus, kita buat video lagi, pasti kita akan melihat perbedaan apa ya, anak-anak lebih tertib, artinya kita juga senang ya kalau hasilnya anak-anaknya tertib, waktu lebih ke anak-anaknya karakter yang lebih baik ya, pastinya kita senang. Dan itu tujuannya dan hasilnya yang kita ingin capai ya seperti itu. Dampak yang peroleh itu bahwa adanya perbedaan dari setiap waktu, dari jenjang awal anak-anak yang sudah tertib, dari waktu ke waktu semakin kurang itu menjadi dampaknya, sehingga memberi hal-hal yang baik dan positif dalam pendidikan dan pembelajaran menuju karakter yang baik. Kira-kira ya Bu, apa kesimpulan yang bisa Ibu berikan dalam sesi coaching kita ini? Oke, baik. Terima kasih Coach. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari proses ini, artinya awalnya tadi ketika kita mau mulai proses coaching, ada tujuan lain juga yang saya ingin capai, tapi saya memilih ini. Karena saya berpikir bahwa ini tujuan yang sangat dibutuhkan saat ini, sehingga saya dengan memberikan tujuan itu, dan ketika proses coaching, Coach bisa menggali saya akan memberikan dan menggali apa yang tidak saya pikirkan dengan sendirinya keluar, dan kesimpulannya singkat bahwa saya senang dengan proses coaching ini karena saya bisa mendapatkan hal yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya. Dengan Coach bertanya, lama-kelamaan bertanya terus, membuat apa yang tidak saya pikirkan tadi dengan sendirinya muncul, dan sangat berterima kasih. Hal itu membantu saya untuk kedepannya tetap menjalankan tugas. Terlebih tadi apa sumber daya dalam diri artinya motivasi nih, saya tetap pegang pada konsisten pada apa yang sudah saya targetkan di awal, dan itu menjadi hal yang harus tetap saya lakukan, walaupun hasilnya kita tidak tahu seperti apa, dan kita berjalan. Terima kasih. Apa ya Bu, setelah sesi coaching kita ini rencana tindak lanjut atau aksi lainnya itu apa Ibu? Baik, mungkin tindak lanjutnya ya saya tetap menjalankan apa yang sudah saya rencanakan ini, dan dengan konsisten, dan mungkin saya juga harus punya diri lebih tertib lagi supaya anak-anak juga lebih tertib. Mungkin kalau dari kita yang tertib, maka anak-anak juga dengan sendirinya. Jadi sebenarnya ya saya harus menjalankan apa yang sudah direncanakan. Tidak mungkin apa yang sudah kita rencanakan, langkah yang cukup banyak, terus kita hanya tulis, kita hanya berbicarakan, terus tidak ada tindakan. Jadi yang saya lakukan tidak lanjutnya yaitu menjalankan langkah yang sudah saya siapkan. Menjalankan langkah yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir juga tertibkan diri juga itu menjadi aksi setelah ini. Apakah ini Ibu berencana hanya tertibkan diri Ibu sendiri, atau juga mulai memberitahu juga dengan para guru yang lain, mereka yang kelihatan belum terlalu disiplin juga, yang itu anak-anak tadi Ibu bilang anak melihat guru sebagai panutan, tapi banyak juga guru yang belum menjadi panutan. Apakah Ibu mau juga memberi masukan untuk mereka? Untuk masukan, kalau sesama kita ya berat ya. Bagaimana cara kita mengawal membuka kalimat awalnya, terus bagaimana kita menyampaikan, tapi sebenarnya itu kesadaran dari kita, dan itu
sudah disampaikan oleh kepala sekolahnya. Kan sudah disampaikan bahwa kita harus tertib ini. Dari guru itu harus tepat waktu jam 6.45 sudah harus briefing. Tapi yang kita lihat apa? 1-2 orang saja yang datang ke waktu, selain itu kan tidak. Kan itu diomong terus setiap ada kegiatan atau pertemuan, diomong briefing pagi disampaikan. Dan itu kesadaran kita, dan itu yang berat. Kita saja berat, apalagi anak-anak. Iya, kita saja berat untuk melakukan penjalanan pakaian, kita juga belum rapi, apalagi anak-anak. Pasti banyak alasan. Kita juga punya alasan, artinya anak-anak juga punya alasan. Tapi kalau kita konsisten, tertib dari pribadi masing-masing, otomatis semuanya bisa berjalan. Jadi dari saya pengen supaya teman-teman lain juga lebih tertib. Tapi bagaimana cara? Itu belum temukan cara untuk kita menyebut ini antara orangnya menerima yang lebih baik atau tersinggung. Artinya ya jadi kita belum bisa untuk pengennya supaya mereka sendiri ya merefleksi diri, jangan benar kita ya sendiri supaya kita tidak perlu teguran dari atas secara langsung. Tanpa atasannya yang penting itu kan atasan punya hak untuk bawahnya, jadi ya perlu jaga untuk kita sama guru ya masih agak takut sih. Terima kasih Bu untuk explain-nya yang diberikan, selamat menjalankan semua rencana yang sudah dibuat sehingga mendapatkan hasil yang baik juga, dan juga mulai juga tertibkan diri sehingga menjadi panutan yang baik buat anak-anak. Apakah Ibu dalam sisi kita ini membutuhkan feedback? Ya, pastinya sangat membutuhkan. Pasti membutuhkan feedback. Iya. Feedback seperti apa ya? Oke, baik. Feedbacknya mungkin sudah disampaikan tadi ya. Selama sesi coaching begini panjang lebar itu kan, itu saya sudah dapat feedback dari coach. Artinya saya membutuhkan masukan, terus langkah yang belum ada terpikirkan itu muncul sendiri dalam saya. Ingatnya salah satu feedback yang sudah saya dapatkan dalam proses ini dari feedback yang seperti coach saya bahwa butuhkan ya saya butuhkan feedbacknya seperti apa ya, seperti yang sudah coach sampaikan tadi, memberikan pertanyaan tentang langkah-langkah, terus sumber daya, dan itu adalah sebagai terus motivasi, terus itu sebagai satu feedback yang membantu saya. Ya. Jadi apa tujuan Ibu mendapatkan feedback itu? Ya, supaya apa yang tidak saya pikirkan bisa menambah. Ya, benar sekali. Supaya tidak saya gambarkan tadi bisa, dengan begini, sebenarnya coach Samik benar. Yang membantu saya menambah langkah-langkah saya dan juga sumber daya yang saya tidak pikirkan. Baik Ibu, apakah Ibu juga bisa memberikan feedback untuk saya sebagai coach pada kesempatan ini sehingga dalam sesi berikutnya saya semakin baik, semakin berkualitas dalam membuat coaching. Oke, baik, terima kasih. Kalau feedback dari saya untuk coach, ucapan terima kasih coach, artinya selama proses ini coach sudah menggali secara struktur dari tujuan, terus langkah-langkah sumber daya, penyebab, hambatan, itu sudah sangat membantu. Jadi saya sangat berterima kasih, dan feedback dari saya ucapkan terima kasih karena sudah baik menurut saya, karena selama proses coaching ini semuanya tergali dengan baik. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Jadi feedback dari saya ucapan terima kasih aja coach. Ya, terima kasih ya sudah memberikan feedback. Nanti saya juga akan mempertahankan hal yang baik ini supaya kedepannya lebih baik ya. Baik, terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk kesini dan sudah memberikan feedback untuk saya. Semoga ini bermanfaat untuk saya ke depannya. Nah, terima kasih untuk sesi coaching kita pada kesempatan ini ya Ibu. Semoga bermanfaat sesi coaching yang sudah kita jalankan. Semoga bermanfaat. Doa terbaik saya buat Ibu. Amin. Kedepannya bisa menjalankan tujuan yang sudah kita percakapan bersama yang kita dalam bersama ini. Terima kasih saya Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu. Berbilang jasa kami. Lalu, Fatih.